Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Selamat masuk, Nak. Silakan duduk. Nah, selamat pagi Nabila. Terima kasih ya sudah mau datang. Oke, mari kita mulai. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Selamat pagi Bu. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Itu baik sekali untuk mendengarnya. Ibu berada di sini untuk mendengarkan dan mendukung kamu. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bagikan atau pembicaraan khusus yang ingin kamu mulai? Sejujurnya saya merasa agak gugup. Ibu, saya belum pernah melaksanakan konseling sebelumnya. Tidak masalah, Nabila. Perasaan ini itu sangat wajar. Dan ibu berada di sini untuk membuat kamu merasa nyaman. Sebelum kita mulai, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu ya. Jadi ibu ini adalah Ibu Uswatun Hasanah dan saya adalah konselor di sini. Semua yang kita bicarakan akan menjadi rahasia kecuali jika ada bahaya untuk kamu atau orang lain. Bagaimana perasaan kamu tentang datang ke sini hari ini? Terima kasih atas penjelasan Ibu. Saya merasa lega sekarang. Saya datang ke sini karena saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya diskusikan dan perlu bantuan untuk mengatasinya, Ibu. Oke, saya sangat mengerti bahwa kamu membagikan itu dengan saya. Ibu akan bekerja sama untuk menjelajahi dan menemukan solusi untuk masalah kamu. Ada hal khusus yang ingin kita mulai bicarakan? Atau apakah kamu ingin memulai dengan cerita mengenai diri kamu sendiri? Ibu, saya datang ke sini karena saya sering bolos sekolah akhir-akhir ini dan saya merasa kesulitan untuk datang kembali ke sekolah. Oh, begitu nak. Terima kasih ya telah berbagi Nabila. Saya ingin kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang perasaan kamu. Bagaimana menurut kamu perasaan kamu ketika kamu berpikir tentang sekolah dan juga bolos? Saya merasa cemas Ibu dan sedikit tertekan. David, saya merasa seperti saya tidak bisa menghadapi tekanan di sekolah. Oke, saya mengerti. Cemas dan tertekan bisa menjadi perasaan yang sangat menekan. Mari kita coba fokus pada perasaan tersebut. Jika cemas dan tertekan adalah seperti sosok dalam dirimu, apa yang ingin dia katakan kepadamu? Sosok itu ingin mengatakan bahwa saya tidak mampu, bahwa saya ini lemah. Oke, mari kita mendekati sosok ini dengan lebih dekat ya. Jadi, apakah kamu boleh memberikan nama kepada sosok ini? Mungkin kalau bisa saya akan memanggilnya si penilai. Bagus, Nabila. Nah, sekarang mari kita berbicara langsung nih kepada si penilai. Apa sih yang ingin apa yang dia katakan kepada lebih lanjut? Si penilai mengatakan bahwa saya tidak cukup baik. Saya selalu merasa tidak mampu. Oke, saya mengerti bahwa si penilai ini sangat kritis terhadap kamu ya. Bagaimana kamu merasa ketika si penilai ini selalu menghantui diri kamu? Saya merasa terjebak, Ibu. Saya merasa tidak bisa melawan perasaan ini. Bagaimana jika kita mencoba untuk menghadapi si penilai ini bersama-sama? Jadi kita akan mencoba untuk memahami mengapa ia ada dalam dirimu dan apa yang bisa kita pelajari darinya. Tapi bagaimana caranya, Ibu? Oke, pertama-tama mari kita bayangkan si penilai ini sebagai sosok yang duduk di kursi kosong di depan kamu ini. Coba katakan kepada dia bahwa kamu mendengarnya dan kamu ingin tahu mengapa dia selalu begitu kritis terhadap kamu. Si penilai
Mengapa kamu selalu begitu kritis terhadapku? Bagus Nabila. Nah, sekarang coba bayangkan bahwa kamu adalah si penilai. Jawablah pertanyaan tersebut sebagai si penilai. Saya selalu kritis karena saya ingin kamu menjadi yang terbaik. Saya khawatir bahwa jika kamu tidak cukup baik, orang akan menilaimu. Oke, terima kasih Nabila. Sekarang kamu bisa duduk kembali menghadap saya. Oke, sekarang kita sudah mulai memahami niat positif dari si penilai ya. Dia ini ingin melindungi kamu. Jadi bagaimana perasaanmu setelah mendengar bahwa si penilai ini ingin melindungi kamu? Saya merasa lebih ringan, Ibu. Tapi bagaimana saya bisa mengatasi bolos sekolah? Jadi ini adalah langkah pertama Nabila. Selanjutnya kita akan bekerja sama untuk mencari langkah-langkah yang lebih sehat untuk merespon kekhawatiran si penilai ini dan mengatasi perilaku bolos kamu. Ini adalah proses yang akan berlangsung beberapa sesi. Apakah kamu siap untuk bekerja sama bersama? Ya, saya siap. Saya ingin mengatasi masalah ini, Ibu. Bagus Nabila. Pertama-tama, mari kita coba untuk memahami situasi yang memicu perilaku bolos kamu. Apakah menurut kamu ada situasi tertentu yang membuat kamu merasa cemas atau tertekan? Ya, biasanya situasi itu pada saat ada ulangan besar atau saat guru memberikan tugas yang sulit. Saya merasa saya tidak akan berhasil. Oke, mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai kesiapan kamu ini. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu berpikir tentang ulangan besar atau tugas yang sulit ini? Saya merasa tegang. Saya dan sering merasa putus asa, Ibu. Oke, bagus Nabila. Sekarang, mari kita berfokus pada tubuh kamu. Ketika kamu merasa tegang atau takut, di mana kamu merasakan perasaan tersebut di dalam tubuh kamu? Saya merasa perutku terasa kencang dan kadang-kadang jantungku berdebar lebih kencang, Ibu, dari biasanya. Ini tuh adalah tanda-tanda fisik dari stres dan ketegangan. Sekarang, kita akan mencoba teknik relaksasi sederhana yang dapat membantu Nabila mengatasi perasaan ini. Sekarang kamu coba tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Kemudian diulangi ya. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang, Nabila? Saya merasa sedikit lebih tenang, Ibu. Oke, itu baik. Teknik pernafasan ini bisa membantu kamu untuk meredakan stres saat situasi menegangkan muncul. Selanjutnya, kita akan menjelajahi cara-cara untuk menghadapi tugas-tugas sulit. Apakah kamu memiliki strategi khusus yang ingin kamu coba? Saya belum yakin, Ibu. Mungkin saya bisa mencari tahu bersama. Oke, tentu saja. Kita akan mencari tahu bersama ya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang perencanaan waktu dan manajemen tugas. Nah, untuk membantu mengurangi tekanan. Juga, kita akan eksplorasi bagaimana kamu bisa memotivasi diri sendiri. Bagaimana rasanya untuk memulai langkah-langkah ini? Saya merasa lebih optimis sekarang, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Nabila. Jadi proses ini akan memerlukan waktu dan usaha. Tetapi kita akan bekerja sama untuk membantumu mengatasi masalah ini. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berbicara dengan Ibu dalam sesi konseling berikutnya. Terima kasih juga, Ibu. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Ibu. Terima kasih ya atas percakapan ini. Saya menghargai keberanian kamu dalam berbicara tentang masalah kamu. Proses konseling ini adalah perjalanan.
dan Ibu akan terus bekerja bersama untuk mengatasi kekhawatiran dan perasaan bolos yang kamu rasakan. Nah, di sesi-sesi berikutnya, kita akan mengeksplorasi strategi yang lebih sehat, termasuk teknik manajemen stres, perencanaan waktu, dan cara-cara untuk mengatasi tekanan dari sekolah. Itu terdengar baik, Ibu. Saya berharap dapat mengatasi masalah ini. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya ya, Nabila. Kamu ini telah menunjukkan tekad dan keberanian dalam sesi ini. Nah, itu adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Jika kamu mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan antara sesi, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Oke, tidak masalah Nabila. Ibu akan melanjutkan perjalanan ini bersama. Jika kamu siap, mari kita jadwalkan sesi konseling berikutnya dan kamu bisa mulai untuk mengumpulkan pemikiran dan perasaan kamu untuk dibahas. Saya setuju. Oke, mari kita lihat jadwal kamu ya. Saya harap kamu memiliki hari yang baik setelah sesi ini. Kamu pantas merasa lebih baik. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, sampai jumpa ya. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.